lagi bersama Pak Rus di Rekap Film. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Squid to the Zombie Apocalypse. Sama seperti film kemarin, pada film ini juga bercerita tentang zombie dan bergenre horor komedi. Sebelum lanjut, Pak Rus ingatkan, ini adalah spoiler konten. Oke, lanjut. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang asik menyanyi. Sepertinya pria ini bercita-cita untuk menjadi penyanyi. Jika kita lihat dengan seksama, sepertinya dia adalah petugas kebersihan atau OP di sebuah rumah sakit atau laboratorium. What the fuck are you doing? Setelah selesai menyanyi, si OP tadi masuk ke salah satu ruang kerja Pak Dokter, lalu menyapa dokter tersebut. Dan tidak lama setelah itu, Pak Dokter pergi keluar meninggalkan si OP sendiri di ruangan itu untuk membeli sebotol minuman di mesin penjual otomatis. Ketika si OP hendak membersihkan ruangan itu, ia melihat ke arah salah satu tempat yang ada di ruangan tersebut. Si OP pun penasaran, lalu menghampirinya. Dan benar saja, ternyata di dalam ruangan tersebut ada seorang pria yang sedang dirawat. Ketika ia memegang tangannya, tiba-tiba bergerak. Karena kaget, si OP tidak sengaja mematikan monitor kehidupan pria tersebut. Si OP pun menjadi panik dan mencoba memberikan pertolongan dengan cara mengompres dada pria tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika si OP menekan dada pria tersebut, tiba-tiba perutnya pecah. Padahal ditekan awalnya di dada, yang pecah malah perutnya. Nice. Dan di saat itu juga pria tersebut terbangun dan kemudian menyerang petugas kebersihan itu. Setelah si OP diserang oleh pria tersebut, dan di sini si OP menyerang Pak Dokter. Dan dari sini jugalah cerita yang sebenarnya akan dimulai. Sebelum lanjut, Pak Rus ingatkan bahwa ini adalah spoiler konten. Oke, lanjut. Di sini kita melihat anak-anak pramuka yang sedang melakukan promosi kegiatan yang mereka lakukan. Dan yang ternyata adalah sebuah rekaman yang sedang diperlihatkan kepada satu orang mahasiswa. Satu dan hanya satu orang saja. Dan ketika ditanya apakah kamu mau bergabung, mahasiswa tersebut hanya diam, mengabaikannya dan berjalan keluar ruangan. Ini sih lebih parah daripada yang waktu kegiatan pramuka malah rental PS di dekat sekolah, atau cuma datang absen dan hilang. Tapi ini benar-benar parah loh, karena hanya ada 4 orang saja yang mengikuti kegiatan pramuka ini. Mereka adalah Ben, Carter, dan juga Augie. Lalu ini adalah pemimpin mereka bernama Roger. Di sini, Carter mencoba meyakinkan Ben untuk berhenti mengikuti kegiatan pramuka. Tambah parah lagi ternyata, Carter dan Ben ini hanya mengikuti kegiatan pramuka tersebut karena merasa kasihan dengan Augie. Parah bener kan? Pembicaraan mereka pun akhirnya terhenti setelah mereka tidak sengaja menabrak seekor rusa dan ban mobil mereka bocor. Hal ini harus memaksa mereka untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Sesaat kemudian, Carter melihat adiknya yang bernama Kendall sedang jalan-jalan dengan teman-temannya. Dan Carter pun menghentikan mereka. Di sini, Ben terlihat menyukai adik Carter. Dan akhirnya mereka pun saling mengobrol. Setelah Kendall memberi nasihat kepada Ben,
Kendall pun bertanya, di manakah rusa yang mereka tabrak tadi? Ben pun melihat ke arah posisi rusa yang ia tabrak dan terkejut karena rusa tersebut sudah tidak ada. Di sini mereka mendapat undangan untuk ikut di pesta senior rahasia. Setelah itu pun mereka membahas cara untuk mengikuti pesta senior rahasia, namun tetap mengikuti kegiatan pramuka. Awalnya Ben tidak menyetujui saran Carter, tapi akhirnya Ben pun mengiyakannya. Di sisi lain, Rogers, pemimpin kegiatan pramuka, sedang berjalan di hutan, dan di sini ia diserang oleh rusa yang hilang tadi. Rogers pun akhirnya selamat dari serangan rusa tersebut dengan menusukkan pisau keberuntungannya di mata rusa itu. Tapi ketika ia hendak kembali melangkah, tiba-tiba ia diserang oleh Pak Dokter yang sudah menjadi zombie. Di sini, Ben dan Carter hendak membeli Tiu di Omega Mart terdekat, dan Carter menyuruh pria yang sudah mabuk untuk masuk membelinya. Karena dia sudah mabuk, dia pun membeli apa yang ia mau, bukan yang disuruh Carter. Akhirnya, Carter pun masuk untuk membenarkannya. Dan di sini, Ben bertemu dengan Dennis, lalu membantu Dennis memperbaiki tasnya yang rusak. Karena sudah dibantu dan merasa cocok dengan Ben, Dennis pun kembali masuk untuk membeli Tiu yang Carter serahkan kepada pemabuk tadi. Dan akhirnya, Carter dan Ben mendapatkan Tiu tersebut. Singkat cerita, kelompok pramuka berkumpul di hutan dan mendirikan kemah di sana, tanpa Rogers, pemimpin kegiatan tersebut. Setelah larut malam, Carter membangunkan Ben untuk melakukan rencana mereka meninggalkan Aoki yang tertidur dan menghadiri pesta senior rahasia. Namun, ternyata Aoki tidak tertidur. Ia menyusul Ben dan Carter dan kecewa dengan pilihan mereka untuk berhenti dari pramuka dan mengikuti pesta. Akhirnya, Ben dan Carter meninggalkan Aoki dan pergi menuju pesta. Sebelum ke pesta, biar kelihatan keren, mereka berhenti di Omega Mart untuk mengganti pakaian. Di sini, Ben merasa aneh dengan keadaan yang terjadi. Nani? Omae wa mou shindeiru. Karena penjaga di klub telanjang yang berada di seberang Omega Mart menghilang. Mereka berdua mencoba untuk menyelinap masuk. Ben masih merasa aneh dengan situasi ini karena tidak ada orang. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua pun diserang oleh penjaga klub telanjang yang sudah menjadi zombie. Ben pun akhirnya terpojokkan. Namun, akhirnya ia mendapat pertolongan dari Dennis yang menembak kepala penjaga tersebut hingga pecah. Di sisi lain, Aoki pergi ke rumah Rogers untuk menemukannya. Setelah beberapa saat berada di dalam rumah Rogers, akhirnya ia pun bertemu dengan Rogers. Rogers yang sudah menjadi zombie pun menyerang Aoki. Tetapi akhirnya Aoki dapat menghalangi serangan tersebut, lalu pergi dari sana. Singkat cerita, akhirnya Aoki menemukan Ben, Carter, dan juga Dennis yang terjebak di balik jeruji besi dan menolong mereka.
Setelah berhasil mengeluarkan teman-temannya, mereka pun melanjutkan petualangan mereka di kota zombie. Ngakak banget pas di sini. Carter liatin opai zombie yang terbuka bajunya, dan sebelum lanjut, Carter nyempet-nyempetin buat mengukur opainya. Di perjalanan, mereka melihat ada mobil, lalu menghampiri mobil tersebut, berharap kunci mobilnya masih ada di dalam. Tetapi, ketika mereka sudah dekat dengan mobil tersebut, tiba-tiba ada zombie yang menyapa mereka. Di sini, karena tidak mau membunuh zombie tersebut, Aoki menghampiri zombie itu. Lalu, mereka berdua pun asik dengan apa yang mereka lakukan. Have let you go, and now you're out of sight. Yeah, show me. Singkat cerita, mereka pun diselamatkan oleh tim penyelamat 86 dan diberitahu tentang situasi yang sedang terjadi. Lalu, Ben menanyakan soal bagaimana orang-orang yang saat ini sedang mengadakan pesta. Dan mereka pun menghampiri alamat pesta yang diberikan kepada Carter. Sampainya di alamat tersebut, ternyata tidak ada orang sama sekali. Dan ternyata, Carter diberikan alamat palsu. Kelihatan banget kalau anak-anak pramuka dibenci sama orang-orang yang sukanya foya-foya. Di sini akhirnya mereka saling berdebat, membongkar semua kebohongan masing-masing, lalu berakhir dengan saling mendorong. Di sisi lain, Dennis yang masih berada di dalam mobil diserang oleh Pak Penyelamat itu, yang ternyata sudah tergigit zombie dan anjir. Singkat cerita, mereka pergi ke rumah Carter untuk menemukan buku diari milik adiknya, Kenda. Di saat mereka mencari buku diari tersebut, Ben tidak sengaja membuka lemari yang isinya celana dalam milik Kenda. Lanjut. Di sini, Carter dan Aoki turun ke bawah untuk memeriksa keadaan. Sedangkan Ben dan Dennis malah latihan beradu mulu. Lanjut. Di sini akhirnya Carter diserang oleh zombie yang adalah tetangganya. Lalu Aoki menolong Carter dengan memukul kepala zombie tersebut hingga gigi palsunya copot. Tidak hanya itu, tiba-tiba ada zombie yang ikut menyerang mereka berdua. Dan ngakaknya lagi ketika Carter diserang zombie di bagian ini. Parah. Akhirnya mereka mencoba menghindari zombie yang lain dengan melompat masuk ke rumah tangga Carter. Pas Ben mau lompat, ia melihat buku diari milik Kendall dan mengambilnya terlebih dahulu, yang membuat dirinya terjebak di kerumunan zombie. Di sini, Ben bermodalkan belut zombie untuk tetap bertahan agar tidak terjatuh. Setelah berhasil lolos, mereka akhirnya masuk ke rumah tersebut dan ternyata ada kucing yang menjadi zombie di rumah itu. Parahnya lagi, ternyata ada banyak kucing yang menjadi zombie. Akhirnya mereka pun berhasil selamat dari para neko dengan menggunakan mobil yang ada di rumah itu.
Singkat cerita, akhirnya mereka berhenti di jalan yang nggak tahu apalah ini namanya. Dan di sini Dennis bersama Ben berjalan kaki. Sebelum membiarkan Dennis pergi dengan motor yang ada di sana, Ben memberikan quotes-nya kepada Dennis. I just want to let you know that you're one of the coolest girls I've ever met. And I hope you meet someone that deserves you. Thanks. Di sini, mereka bertiga berniat untuk menyelamatkan Kendall dan yang lain setelah mendengarkan pidato Ben yang keren. Lalu mereka pun pergi ke toko bangunan, dan masing-masing dari mereka membuat peralatan mereka sendiri. Di sisi lain, di tempat pesta sedang diserang oleh kawanan zombie. Dan di saat Kendall terjebak oleh zombie, Carter, Ben, dan juga Aoki datang bagaikan pahlawan memberi pertolongan, menunjukkan kepada semua orang bahwa pramuka benar-benar berguna. Akhirnya, mereka bertiga berhasil menyelamatkan orang-orang yang belum menjadi zombie. Lalu mereka pun mengambil jalan lain agar zombie-zombie tersebut hanya mengejar mereka. Dan di sini, akhirnya mereka pun terjebak. Lalu, Aoki memberikan pilihan kepada mereka ketika ia mengeluarkan bom yang telah ia buat. Sebelum Aoki menyalakan bom, Ben benar-benar terbuka kepada mereka dan mereka pun bersumpah untuk menjadi pramuka selamanya. Setelah itu, mereka pun bersiap mati bersama dengan para zombie dengan bom buatan Aoki. Tapi, untungnya, korek api yang mereka gunakan tidak mau menyala dan ini membuat mereka semakin panik. Tepat di dalam kepanikan mereka, Dennis tiba-tiba datang dan memberi mereka jalan keluar. Belum melarikan diri, Aoki masih mencoba untuk menyalakan bom buatannya. Beberapa saat setelah itu, akhirnya bom buatannya berhasil dinyalakan, dan ia pun juga berhasil melarikan diri. Dan boom. Akhirnya mereka pun selamat. Dan tepat setelah itu, tim penyelamat yang sepertinya diundang Dennis pun tiba. Mereka selamat dan happy ending. Tamat. Oke, di film ini kita dapat belajar banyak. Di sini yang Pak harus dapatkan adalah kita harus selalu menjaga pertemanan kita. Lebih baik kita bicarakan daripada di belakang banyak omongan yang akan memecahkan suatu hubungan. Dan pramuka adalah kegiatan yang harus kalian ikuti loh. Jangan cabut, ya. Jika kalian mendapat yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan jika ada film lain yang ingin kalian Pak Ros bahas juga silahkan request. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur.